saluran pencernaan pada ternak ruminansia, khususnya pada ternak sapi dewasa. Mau tahu apa saja sih saluran pencernaan pada ternak sapi dewasa? Yuk simak bersama. Nah, sebelum kita masuk ke saluran pencernaan pada ternak ruminansia, kita perlu mengetahui apa sih sistem pencernaan itu. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna komponen pakan menjadi partikel yang lebih kecil, sehingga dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Pada sistem pencernaan ruminansia memiliki keunikan yang berbeda dari ternak ataupun hewan yang lainnya, di mana ternak ruminansia memiliki 4 lambung, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan juga abomasum, di mana setiap ruang pada lambung ini memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing dalam mencerna makanan yang masuk pada ternak. Pada sistem pencernaan ruminansia ada sebuah istilah yaitu ruminasi atau memamah kembali. Ruminansia akan memamah makanannya kembali melalui 2 fase, yaitu yang pertama terjadi pada saat awal makanan masuk. Makanan hanya dikunyah sebentar dan tekstur yang kasar, lalu disimpan di dalam rumen. Kemudian fase yang kedua, yaitu ketika rumen sudah penuh, ternak akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya menjadi lebih halus. Pada ternak ruminansia memiliki 4 lambung, di mana sebelum memasuki retikulum, makanannya dalam rumen yang masih bertekstur kasar akan dikembalikan kembali ke mulut untuk dikunyah kembali menjadi tekstur yang lebih halus untuk selanjutnya dapat masuk ke retikulum. Selanjutnya yaitu sistem saluran pencernaan pada ternak sapi dewasa. Ternak sapi dewasa dengan ternak sapi muda memiliki saluran pencernaan yang sama, tetapi pada ternak sapi muda sistem saluran pencernaan belum bekerja secara optimal. Pada ternak sapi dewasa, lambung yang memiliki 4 ruang bekerja secara optimal dan menjalankan sistemnya masing-masing. Berikut ini merupakan gambaran saluran pencernaan pada ternak sapi dewasa. Yang mana organ pertama yakni adalah mulut. Pada mulut terdapat pencernaan secara mekanis, di mana pada ternak sapi dapat memproduksi saliva sebanyak kurang lebih 150 liter per hari. Selanjutnya, pada organ esofagus, ruminansia memiliki fungsi yaitu mengalirkan pakan dari mulut ke rumen, juga mengalirkan pakan dari rumen untuk kembali ke mulut dan melalui proses mastikasi. Di dalam esofagus ini terjadi pencernaan secara mekanis. Setelah makanan melalui esofagus, makanan akan masuk ke dalam rumen. Rumen merupakan kantung di mana akan terjadi proses fermentasi oleh mikroorganisme. Rumen sendiri ada pada sebelah kiri rongga perut. Fungsi utama dari rumen yaitu tempat untuk mencerna serat kasar dan juga zat-zat pakan lainnya dengan bahan mikroorganisme. Setelah makanan masuk ke dalam rumen, makanan yang telah halus akan masuk ke dalam retikulum. Dalam retikulum ini juga terjadi pencernaan secara fermentatif. Retikulum sendiri memiliki fungsi sebagai tempat fermentasi, kemudian membantu ruminasi, mengatur alur ingesta ke omasum, dan aborsi hasil fermentasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tempat untuk berkumpulnya benda-benda asing. Jadi benda-benda yang tidak sengaja masuk ke dalam perut disimpan atau masuk ke dalam retikulum. Setelah makanan melalui retikulum, makanan akan masuk ke dalam omasum. Di dalam omasum ini, makanan akan disaring partikel yang besar saat menjadi lebih halus kembali. Kemudian diabsorpsi dan mengatur alur ingesta ke abomasum. Setelah makanan masuki omasum, makanan akan dilanjutkan ke abomasum. Di dalam abomasum terjadi pencernaan secara enzimatif, di mana akan terjadi masuk ke dalam omasum, makanan akan dilanjutkan ke dalam abomasum. Dalam abomasum terjadi pencernaan secara enzimatis dan mencerna protein. Setelah selesai pencernaan pakan di dalam abomasum, maka makanan akan dilanjutkan ke dalam usus halus. Usus halus sendiri terdiri atas duodenum, jejunum, dan juga ileum. Fungsi dari usus halus sendiri pada pencernaan ternak ruminansia adalah pencernaan enzimatis dan juga absorpsi. Selanjutnya, setelah makanan melalui usus halus, makanan akan melewati sekum. Sekum terletak antara usus halus dan juga usus besar. Setelah itu, makanan akan masuk dalam usus besar.
Pada usus besar, sisa-sisa pencernaan sebelumnya akan didorong dengan peristaltik dari usus halus ke usus besar. Sisa tersebut masih mengandung mineral dan juga air. Penyerapan mineral dan air paling banyak terjadi pada usus besar. Zat yang diserap akan didistribusikan ke seluruh tubuh yang membutuhkan, sedangkan sisa atau ampas dari penyerapan akan dikeluarkan melalui rektum. Saluran pencernaan yang terakhir yaitu rektum. Rektum merupakan bagian paling ujung dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan air dan proses pembentukan feses dengan konsistensi yang lebih padat. Nah, jika disimpulkan dari yang tadi telah disampaikan, saluran pencernaan pada ternak sapi dewasa terdiri atas mulut, esofagus, lambung, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum, kemudian lanjut ke usus halus. Dari usus halus, makanan akan lanjut ke usus besar yang terakhir akan masuk ke rektum untuk dikeluarkan dalam bentuk feses. Dari penjelasan yang telah aku sampaikan tadi, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, tindakan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!